Berlatar di Eropa, kisah ini mengikuti seorang pria bernama Virgil Oldman, seorang pelelang profesional yang sangat ahli dalam dunia seni kelas atas. Ia dikenal luas karena kemampuannya menilai barang-barang antik dengan detail luar biasa, mulai dari bahan, asal-usul, hingga abad pembuatannya. Reputasinya membuat banyak keluarga kaya raya mempercayakan barang-barang antik mereka untuk dilelang olehnya. Virgil memiliki karakter yang perfeksionis, mudah tersinggung, selalu berpenampilan rapi, memakai sarung tangan, menyemir rambut agar tidak terlihat beruban, dan hidup dalam kemewahan. Namun di balik kesempurnaan hidupnya, ia ternyata belum pernah menikah atau dekat dengan wanita karena menurutnya belum ada sosok perempuan yang benar-benar sempurna. Hingga suatu hari, tepat di hari ulang tahunnya, Virgil menerima telepon dari seorang wanita bernama Claire. Ia meminta bantuan Virgil untuk memeriksa barang-barang antik di rumah peninggalan orang tuanya. Ayah Claire berpesan bahwa jika suatu saat ia ingin menjual barang-barang tersebut, maka harus melalui Virgil. Meski biasanya pemeriksaan awal dilakukan oleh asistennya, entah mengapa kali ini Virgil merasa sangat penasaran dengan rumah itu dan sosok Claire sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Virgil tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ia melelang berbagai barang antik langka, termasuk karya-karya dari abad ke-18 bahkan sebelumnya, seperti sebuah teleskop buatan Galileo Galilei yang berhasil terjual dengan harga sangat tinggi. Telescope constructed by the Italian scientist Galileo Galilei. 1,300,000, 1,400,000 on the Selanjutnya, sebuah lukisan wanita dilelang murah dan berhasil terjual kepada seorang pria berambut putih. 8,000 euros, 1,000 online, 14,000, 20,000, any more? Sesuai janjinya, Virgil akhirnya datang ke rumah Claire. Rumah itu tampak besar, misterius, dan selalu terkunci. Karena hujan, Virgil memilih berteduh sambil menunggu. Namun Claire tidak kunjung muncul dan tidak menepati janjinya. Di sisi lain, Virgil dibantu oleh seorang pria bernama Billy yang selama ini bekerja untuknya. Billy sering membantu Virgil membeli lukisan di pelelangan. Virgil sendiri memiliki obsesi besar terhadap lukisan wanita bernilai tinggi. Ia kerap berbohong di pelelangan, menyembunyikan informasi tentang siapa pelukisnya dan berapa harga sebenarnya agar bisa membelinya dengan harga murah. Setelah itu, ia hanya memberi bayaran kecil kepada Billy sebagai perantara. Billy sebenarnya seorang seniman dan sering mencoba memperlihatkan hasil karyanya kepada Virgil. Namun Virgil selalu menolak karena menganggap lukisan Billy tidak bernilai. Di balik kehidupannya yang mewah, Virgil menyimpan rahasia besar. Ia memiliki sebuah ruangan tersembunyi dengan kunci sandi. Di dalamnya tersimpan ratusan lukisan wanita dari berbagai era, semuanya bernilai sangat tinggi. Bagi Virgil, lukisan-lukisan itu bukan sekadar karya seni, melainkan wanita-wanita sempurna yang ia anggap sebagai pengganti hubungan nyata dalam hidupnya. Keesokan harinya, Claire kembali menelepon Virgil. Namun Virgil merasa sangat tersinggung. Dalam 36 tahun kariernya, ia belum pernah sekalipun menunggu klien selama 40 menit. Dengan sifatnya yang perfeksionis dan sangat menghargai waktu, wajar jika ia marah lalu menutup telepon. Claire mencoba menelepon lagi, tapi hanya diangkat oleh asisten Virgil bernama Robert. Robert mengatakan bahwa Claire sampai menangis karena ingin berbicara langsung dengan Virgil. Bahkan, Claire mengalami kecelakaan hingga berdarah dan pingsan saat berusaha menemui Virgil. Mendengar itu, Virgil akhirnya dengan berat hati kembali menerima telepon Claire. Ia memohon agar Virgil mau bertemu dengannya, dan Virgil pun menyetujui. Meski awalnya berencana mengirim asisten, rasa penasaran membuat Virgil akhirnya datang sendiri ke rumah Claire. Kali ini, pagar rumah terbuka. Saat menunggu, ia justru bertemu dengan Fred, penjaga rumah. Fred menjelaskan bahwa Claire sedang sakit demam semalaman sehingga tidak bisa menemui Virgil. Lagi-lagi Virgil tersinggung karena Claire tidak memberitahunya lebih dulu. Namun, Fred memohon agar Virgil tetap memeriksa isi rumah meski tanpa kehadiran Claire. Saat masuk, Virgil terkejut melihat betapa banyaknya barang antik di rumah itu, termasuk berbagai lukisan berharga. Rumah tersebut ternyata sudah ditinggalkan selama 1 tahun sejak kedua orang tua Claire meninggal. Claire adalah anak tunggal, belum menikah, tidak punya pasangan, dan jarang berhubungan dengan keluarga besarnya. Karena merasa sendirian, ia akhirnya memutuskan untuk menjual barang-barang peninggalan di rumah itu. Ketika memeriksa bagian basement, Virgil menemukan sebuah benda unik, gear tua berbentuk aneh. Ia lalu membawanya kepada temannya, Robert, yang ahli dalam merakit mesin. Virgil merasa benda itu janggal karena bagian atasnya berkarat, padahal seharusnya karat muncul di bagian bawah akibat lantai basement yang lembab. Hal ini membuat Virgil curiga, mungkin ada orang yang sengaja membalik benda itu. Beberapa
waktu kemudian, Claire kembali menelepon Virgil. Ia memintanya segera mulai mencatat daftar barang-barang antik di rumah tersebut. Virgil sempat menolak karena menurut prosedur klien harus menandatangani perjanjian lebih dulu. Namun Claire berjanji akan datang dan menandatangani dokumen itu di hari yang sama saat pencatatan dimulai. Beberapa barang antik yang sebelumnya dalam kondisi baik tiba-tiba tampak rusak dan beberapa benda juga terlihat berpindah tempat. Dari situ Virgil menduga bahwa ada seseorang yang sebenarnya tinggal di dalam rumah itu. Tak lama kemudian, Claire menelepon Virgil menggunakan ponsel milik Fred. Dengan alasan yang berbelit-belit, ia meminta agar kontrak perjanjian ditaruh di atas meja karena ia tidak bisa datang langsung. Namun tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, sebuah tangga, dan suara itu juga terdengar jelas melalui ponsel Claire. Momen itu membuat Virgil semakin yakin bahwa Claire sebenarnya bersembunyi di dalam rumah. Ia pun mulai mencoba mencarinya. No more of this. Who do you think you are? What kind of question is that? Are you here? Virgil kembali menemukan sebuah gear yang mirip dengan sebelumnya. Setelah ditunjukkan kepada Robert, ia memastikan bahwa bahan dan mekanismenya sama persis. Robert bahkan yakin kedua gear itu merupakan bagian dari satu sistem yang utuh. Hal ini membuat Virgil semakin penasaran tentang fungsi sebenarnya dari benda-benda tersebut. Selain itu, rasa penasaran Virgil terhadap sosok Claire juga semakin besar. Ia bahkan mengajak Fred makan bersama hanya untuk menanyakan tentang Claire. Dari pembicaraan itu, Virgil tahu bahwa Claire berusia sekitar 27 tahun. Meski Fred sudah bekerja untuk keluarganya selama 11 tahun, ternyata ia sama sekali belum pernah bertemu langsung dengan Claire. Alasannya, Claire disebut mengidap penyakit aneh yang membuatnya jarang sekali berinteraksi dengan orang lain. Keesokan harinya, Virgil kembali memimpin sebuah pelelangan lukisan. Ia sengaja mematok harga rendah agar bisa mendapatkan lukisan itu dengan mudah. Namun, saat seorang wanita dan Billy mengangkat tangan bersamaan untuk penawaran tertinggi, Virgil dengan curang hanya menunjuk ke arah Billy. Wanita itu protes karena merasa lebih dulu mengangkat tangan, dan peserta lelang lain pun menyadari kecurangan tersebut. Akhirnya Virgil terpaksa menjual lukisan itu kepada wanita tersebut. Terfelli anti-forgerist, and I'll sue you. Virgil memarahi Billy karena dianggap terlalu lambat mengangkat tangan saat pelelangan. Ia menjelaskan bahwa lukisan yang tadi diperebutkan sebenarnya adalah karya otentik dari Petrus Christus dengan nilai yang bisa mencapai 8 juta euro. Semua itu membuat Billy semakin kesal karena ia merasa hanya dijadikan alat oleh Virgil. Keesokan harinya, Virgil kembali menemui Robert. Saat itu Robert sedang bersama dua wanita sekaligus, meskipun sebenarnya ia sudah memiliki pacar. Dari hasil penelitian Robert, gear yang ditemukan Virgil ternyata adalah buatan Jacques de Vaucanson, seorang penemu dari abad ke-18. Robert meyakini bahwa gear tersebut merupakan bagian dari sebuah robot mekanik yang konon bisa berbicara. Mendengar penjelasan itu, Virgil yang memang mengenal karya-karya Vaucanson menjadi semakin penasaran. Ia ingin mencari bagian-bagian lainnya di rumah Claire untuk melengkapi potongan mesin tersebut. Tak lama kemudian, pacar Robert bernama Sarah datang dan mengajak Robert pergi makan. Why? Goodbye. Kemudian keesokan paginya, Claire menelepon Robert dan meminta agar Virgil datang lagi ke rumahnya. Virgil pun kembali masuk ke ruangan tempat ia sebelumnya mendengar suara Claire. Kali ini, ia akhirnya menemukan bahwa Claire memang benar ada di sana. Ternyata selama ini Claire mengurung dirinya di sebuah kamar rahasia yang tersembunyi di balik tembok dan sudah melakukannya selama 12 tahun. Bahkan, ia mengaku hampir tidak pernah bertemu langsung dengan orang tuanya sendiri. Claire menjelaskan bahwa ia memiliki ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Hal itu mirip dengan Virgil yang selalu memakai sarung tangan karena enggan menyentuh orang lain secara langsung. Meski begitu, Claire kadang masih berjalan-jalan di dalam rumah, tapi hanya ketika tidak ada orang lain di sana. Ia meminta maaf kepada Virgil atas segala kerepotan yang ia sebabkan dan berharap Virgil bisa memahaminya. Claire pun akhirnya mempercayakan sepenuhnya kepada Virgil untuk menentukan harga barang-barang antik di rumahnya. Ia hanya meminta agar kontrak kerja ditaruh di atas meja dan nanti akan ia tanda tangani sendiri. What made you decide to call me again? I haven't been particularly kind to you.
Hari itu adalah hari terakhir pemeriksaan barang-barang antik di rumah Claire. Virgil juga meminta agar setiap gear atau mesin unik yang ditemukan dikumpulkan bersamanya. Setelah kontrak resmi ditandatangani, Claire meminta bantuan Virgil untuk mengisi data pribadinya menggunakan paspor. Entah bagaimana, pembicaraan berubah ketika Claire tiba-tiba menyinggung soal rambut Virgil yang selalu disemir. Ia mengatakan tidak suka dengan orang yang tidak percaya diri dengan warna rambut aslinya. Ucapan itu membuat Virgil tersinggung karena merasa kehidupan pribadinya disentuh. Sebelum pulang, Fred memberikan kunci rumah kepada Virgil. Ia menjelaskan bahwa tak lama lagi ia akan berhenti bekerja di rumah itu. Kini, koleksi gear dan material mekanik yang terkumpul semakin banyak. Virgil pun mulai bercerita kepada Robert tentang kondisi Claire yang menderita agorafobia, rasa takut atau cemas berlebihan saat berada di ruang terbuka. Di sisi lain, Virgil sebenarnya mulai muak dengan keegoisan dan keribetan Claire. Namun ia juga merasa sangat penasaran sekaligus berempati terhadap kondisinya. Rasa penasaran itu semakin besar, terutama soal bagaimana wajah asli Claire. Saking tertariknya, Virgil bahkan memutuskan berhenti menyemir rambutnya dan tampil lebih natural. Semua demi menuruti kemauan Claire. Anehnya, setelah itu Claire justru tidak bisa dihubungi berhari-hari. Fred pun ternyata jatuh sakit selama seminggu dan tidak bisa mengantarkan makanan untuk Claire karena khawatir Virgil akhirnya datang sendiri sambil membawa makanan. Ia mengetahui bahwa Claire sempat sakit dan bahkan pingsan. Namun meski begitu, Claire tetap menolak membuka pintu kamarnya. Claire, what's wrong? Tell me what happened. Saat berada di ruang koleksi lukisan, tiba-tiba Claire menelepon Virgil. Ia berterima kasih atas semua bantuan Virgil dan mengatakan bahwa kondisinya kini sudah membaik. Claire lalu bercerita bahwa ia ingin menjual rumah peninggalan orang tuanya karena menurutnya rumah itu terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Ia berencana memulai hidup baru di rumah yang lebih kecil. Namun Claire masih bingung bagaimana cara ia bisa keluar rumah dengan penyakitnya yang membuatnya takut bertemu orang. Virgil pun menyarankan agar ia tidak terburu-buru dan memikirkannya terlebih dahulu. Dari obrolan itu juga terungkap bahwa Claire sebenarnya bekerja sebagai penulis novel. Hanya saja ia selalu menggunakan nama samaran dan tidak pernah mencantumkan identitas aslinya. Setelahnya, Virgil kembali curhat kepada Robert tentang betapa besar rasa penasarannya terhadap Claire. Ia bahkan mengakui bahwa semakin lama ia semakin tertarik pada sosok misterius itu. Robert pun menyarankan Virgil untuk mencoba mencari kesempatan agar bisa melihat Claire secara langsung. Sementara itu, rangkaian mesin-mesin dari gear yang ditemukan sudah mulai terpasang. Perlahan mekanisme itu mulai bergerak dan bahkan bisa mengeluarkan suara. What else could he do? Well, I would have asked it to do the same. Besides, I don't think my friend intends to call her. Kemudian Virgil kembali memastikan bahwa semua barang antik yang masuk ke dalam katalog sudah sesuai dengan keinginan Claire. Kemudian ia berpura-pura sudah keluar rumah. Ternyata Claire memang sangat cantik. Setelah berhasil melihatnya secara diam-diam, Virgil menelepon Claire agar ia bisa segera pergi tanpa ketahuan. Sementara itu, Billy berhasil mendapatkan kembali lukisan berharga senilai 8 juta euro dengan cara membujuk seorang kolektor tua dan membelinya hanya dengan harga 250.000 euro. Billy tidak meminta bayaran dari Virgil. Ia hanya ingin membuat Virgil senang. Virgil lalu menemui Robert untuk menyerahkan rangka-rangka mesin yang berhasil ia kumpulkan. Setelah itu, ia kembali ke rumah Claire. Namun kunci rumah sudah diganti. Karena bingung, Virgil masuk ke sebuah kafe di seberang rumah sambil mencoba menelepon Claire, tetapi tidak mendapat jawaban. Di kafe itu, Virgil melihat seorang wanita bertubuh kerdil yang selalu menyebutkan angka-angka, hingga akhirnya ia mendapati Fred baru saja keluar dari rumah Claire. Virgil segera menghampirinya agar bisa masuk. Setelah masuk, Virgil menyarankan agar Claire mencoba keluar rumah supaya hidupnya tidak terus terkurung. Claire pun bercerita bahwa dulu saat masih kecil, ia pernah diajak keluar oleh orang tuanya, tetapi tubuhnya langsung kaku karena panik. Satu-satunya tempat yang bisa membuatnya merasa tenang hanyalah sebuah restoran bernama Night and Day di Praha. Sementara itu, rangka robot buatan Vaucanson yang dirakit Robert hampir selesai. Di sisi lain, Virgil semakin jatuh hati pada Claire. Ia mengatakan bahwa Claire adalah wanita yang sangat cantik dan indah. Karena 2 hari lagi Claire akan berulang tahun, Robert menyarankan Virgil untuk memberinya bunga. It's her birthday in 2 days. I'd like to get her something useful. First time, it's better to get us something more traditional.
Fred datang menemui Virgil dan memberinya banyak rangka mesin karena dia tahu Virgil sangat tertarik dengan benda itu. Saat Virgil hendak memberikan bunga untuk Claire, tiba-tiba Claire marah setelah melihat daftar harga barang-barangnya yang ditaksir terlalu rendah. Claire menuduh Virgil sebagai pencuri sekaligus penipu. Walaupun Virgil sudah menjelaskan bahwa itu hanyalah harga awal pelelangan, Claire tetap tidak mau mendengarkan penjelasannya. Mediocre bric-a-brac immediately. Face of the earth. Virgil kembali merasa kesal dengan sikap Claire. Di sisi lain, Robert terlihat sedang berkencan dengan wanita yang berbeda lagi. Saat Virgil minum sendirian, tiba-tiba Claire meneleponnya sambil menangis dan meminta maaf karena selalu bersikap bodoh. Claire mengaku bahwa selama ini dia tidak pernah menerima bunga, dan sejak Virgil hadir, hidupnya terasa lebih baik. Virgil pun kembali mendatangi rumah Claire untuk mengobrol, dan Claire tampak sangat senang malam itu. Salah satu lukisan yang tidak ingin Claire lelang adalah potret ibunya. Saat hendak pulang, Virgil mencoba bersembunyi di balik patung, namun tiba-tiba terdengar suara benda pecah yang membuat kaki Claire terluka. Virgil begitu kagum melihat wanita secantik Claire menghisap jempol kakinya yang berdarah. No, please get out! Go away! Bagi Virgil, apa yang baru saja ia lihat adalah wujud keindahan seorang wanita. Sama halnya dengan seni yang sulit dideskripsikan namun memiliki nilai yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, Claire yang ketakutan menelepon Virgil dan meminta pertolongannya untuk datang kembali ke rumah. Setelah menunggu beberapa saat, Virgil pun masuk lagi. Di sana, ia akhirnya mengaku bahwa dialah yang tadi bersembunyi di dalam ruangan hanya demi bisa melihat Claire secara langsung. Mendengar pengakuan itu, Claire semakin emosi dan mengusir Virgil. Namun kemudian ia merasa telah bersikap terlalu kasar. Perasaan Claire pun berubah. Ia justru ingin Virgil tetap berada di sana. Dan pada momen itulah untuk pertama kalinya Virgil akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan Claire. Virgil kembali curhat kepada Robert tentang Claire yang sempat ia lihat dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Robert pun menyarankan agar Virgil mendekatinya secara perlahan dengan memperlakukannya sebagaimana seorang wanita pada umumnya. Mengikuti saran itu, Virgil memilihkan sebuah gaun cantik untuk Claire, dan sesuai dugaannya, Claire terlihat begitu anggun dan mempesona saat memakainya. Ia pun sangat menyukai hadiah tersebut. Entah mengapa, Virgil merasa ingin selalu bersama Claire, sampai-sampai ia rela menolak berbagai tawaran pelelangan di luar negeri. Namun Robert menilai Virgil terlalu terburu-buru. Ia menyarankan agar Virgil mengajak Claire makan malam romantis terlebih dahulu. Virgil pun setuju, bahkan ingin Robert ikut serta agar bisa melihat langsung seperti apa Claire sebenarnya, sehingga nanti Robert bisa memberinya saran yang lebih tepat. Sementara itu, saat sedang membeli minuman di kafe, Virgil kembali melihat wanita bertubuh kecil yang selalu menyebut angka-angka. Sosok ini membuat Virgil bingung, seakan terus menghantui pikirannya. Akhirnya, kan malam romantis bersama Claire pun dimulai. Claire. Dinner is served. Please be seated. This restaurant in town. Robert mengatakan bahwa cara Virgil memperlakukan Claire terlihat sangat alami dan mengesankan. Saat pemeriksaan barang, tiba-tiba Sarah datang menemui Virgil. Ia mengaku takut kehilangan Robert karena ada begitu banyak wanita di sekitar Robert. Sarah juga mengatakan bahwa Robert sempat bercerita tentang seorang wanita bernama Claire. Mendengar hal itu, Virgil langsung merasa curiga. Ia pun memutuskan untuk segera mengambil rangka robotnya dan pergi meninggalkan Robert. You're not the trustworthy Claire yang sudah sangat mempercayai Virgil akhirnya mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama di sana. Virgil berjanji akan membantu Claire menyembuhkan penyakitnya dan suatu hari akan membawanya keluar dari rumah itu. Karena robotnya belum selesai, Virgil kembali menemui Robert untuk berbaikan. Ia juga menjelaskan alasan kenapa sebelumnya marah pada Robert. Robert pun berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya asalkan Virgil tidak lagi curiga kepadanya. Setelah itu, Virgil membelikan cincin untuk Claire. Namun, anehnya hari itu, Claire tidak ada di kamarnya. Bahkan di seluruh rumah pun ia tidak ditemukan. Claire? 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 Virgil lalu bertanya kepada orang-orang di seberang kafe. Seorang pria mengatakan bahwa ia sempat melihat seorang wanita dengan ciri-ciri yang sama berjalan keluar dari rumah dan menuju ke arah taman. Here. You're kidding.
I've looked every. Meskipun sudah dibantu oleh Fred dan Robert, Claire tetap tidak ditemukan. Saking paniknya, Virgil sampai lupa bahwa hari itu sebenarnya adalah hari pelelangan. Lot number 1, surrounded by carvings of fruit and mouse. Columns flank the door. Virgil sangat yakin bahwa Claire pasti masih berada di suatu tempat. Dengan penyakitnya, rasanya mustahil jika ia bisa menghilang begitu saja. Merasa bingung, Virgil menceritakan hal ini kepada Billy, satu-satunya orang yang ia percaya selain Robert. Ia heran mengapa Claire tiba-tiba menghilang. Padahal belakangan ini emosi dan perasaannya terlihat semakin membaik. Namun Billy justru ragu pada keyakinan Virgil. Ia mengatakan bahwa perasaan manusia itu seperti sebuah karya seni, bisa saja dipalsukan. Rasa senang, sedih, benci, bahkan cinta bisa dibuat seolah-olah nyata. Virgil yang semakin gelisah hanya bisa termenung memandangi ratusan lukisan wanitanya. Hingga akhirnya Robert menelepon dan bertanya, apakah mungkin ada ruangan rahasia lain di rumah Claire? Virgil pun kembali memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, dan kali ini ia mencoba naik ke loteng. I know other secret rooms. Alasan Claire selalu bersembunyi adalah karena ia takut kehilangan Virgil. Ia teringat pada masa lalu, ketika dulu pernah berkencan di restoran bernama Naik Ende bersama pacar pertamanya. Namun pada hari itu, pacarnya tertabrak mobil dan meninggal. Sejak saat itulah Claire trauma dan tidak pernah lagi keluar rumah. Malam itu Virgil akhirnya tidur bersama Claire. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu kepada Robert. Virgil mengatakan bahwa itu adalah pengalaman pertamanya. Bahkan ia sama sekali tidak bisa tidur semalaman karena terlalu terpesona dengan kecantikan dan keindahan Claire. Setelah itu, Virgil mulai merencanakan untuk membawa Claire keluar rumah. Dalam kondisi hampir pingsan, Virgil mencoba menelepon Claire. Melihat Virgil terkapar, Claire akhirnya memberanikan diri keluar dari rumahnya. Dengan sekuat hati, ia berlari menghampiri Virgil. Saat dibawa ke rumah sakit, Virgil melihat Claire yang ikut menemaninya. Sejak saat itu, Virgil benar-benar percaya bahwa Claire adalah cinta sejatinya. Insiden tersebut membuat Claire akhirnya sembuh dari penyakitnya. Virgil lalu mengajaknya masuk ke rumahnya. Selain para pembantu, Claire adalah satu-satunya orang yang pernah Virgil izinkan masuk. Mereka berdua memang punya kesamaan. Sama-sama suka menyendiri dan takut berinteraksi dengan orang lain. Tak berhenti di situ, Virgil bahkan mengajak Claire ke ruang rahasianya. Sebuah ruangan penuh dengan lukisan wanita yang sangat mahal. Claire benar-benar kagum dengan cara Virgil memperlakukannya. Ia pun memeluk Virgil dengan penuh haru dan berkata, I want you to know that I do love you. I love you too. Katalog barang dari rumah Claire yang akan dilelang akhirnya selesai. Namun, setelah melihat katalog tersebut, Claire tiba-tiba berubah pikiran. Ia berkata bahwa sejak tinggal bersama Virgil, ia tidak lagi ingin menjual barang-barangnya. Claire meminta semua barang dikembalikan ke dalam rumah seperti semula, dan Virgil pun menyetujuinya. Be back in its place. Virgil, yes. Very Fortunate catalogue of my career. Virgil mengatakan bahwa minggu depan ia akan mengadakan pelelangan di London, pelelangan terbaik sekaligus yang terakhir dalam kariernya. Saat acara akan dimulai, Virgil menelepon Claire dan memberitahunya bahwa semua orang yang hadir sangat antusias terhadapnya. We're ready, Mr. Oldman. I'm coming £1,000. Any more? 500. Sold. Thank you. Billy datang menemui Virgil untuk mengucapkan salam perpisahan. Sebagai seorang seniman, Billy ingin memberikan salah satu lukisannya sebagai kenangan terakhir. Meskipun selama ini Virgil selalu menolak dan tidak pernah menghargai karyanya, namun kali ini Virgil menerimanya dengan senang hati. Sesampainya di rumah, Claire tidak ada di sana. Pembantu mengatakan mungkin saja Claire sedang keluar bersama Sarah dan Robert seperti biasanya. Virgil kemudian melihat potret lukisan ibu Claire dan berniat menaruhnya di dalam ruang rahasianya.
Semua lukisan milik Virgil habis tak tersisa. Di sudut ruangan terlihat sebuah robot buatan Robert bernama Hawkinson yang kini sudah selesai dirakit. Robot itu kemudian berkata, selalu ada sesuatu yang asli tersembunyi di balik sebuah pemalsuan. There is always something authentic concealed in every forgery. Marcus Roman. Kini Virgil kehilangan akal sehatnya dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Saat berada di sana, pikiran Virgil terus dipenuhi kilas balik tentang semua yang terjadi setelah ia kehilangan seluruh lukisannya. Ia teringat pada sebuah tulisan di balik potret ibu Claire yang ternyata dibuat oleh Billy. Virgil pun mendatangi rumah Claire, namun rumah itu sudah kosong dan digembok dengan rantai. Ia kembali duduk menunggu di kafe seberang, berharap bisa melihat Claire atau Fred. Di kafe itu, ia kembali melihat seorang wanita kerdil yang selalu sibuk menghitung sesuatu. Wanita itu memiliki daya ingat yang luar biasa dan ternyata dia adalah Claire yang asli. Ia bahkan bisa menyebutkan dengan tepat berapa kali Virgil datang ke kafe itu serta berapa kali ia melihat Claire palsu keluar dari rumah, yaitu sebanyak 237 kali. Itu berarti Claire sebenarnya sehat-sehat saja dan selama ini hanya berpura-pura sakit. Fakta terungkap, rumah yang sering didatangi Virgil sebenarnya memang milik Claire, tetapi selama 2 tahun terakhir rumah itu disewakan kepada sekelompok pembuat film. Kini rumah tersebut sudah kosong setelah mereka pergi. Virgil sempat berpikir untuk melapor ke polisi, namun ia sadar dirinya pun bisa ditangkap karena telah memanipulasi harga asli dari lukisan-lukisan yang ia lelang. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengenang keindahan saat bersama Claire palsu itu. Ia masih teringat jelas perkataan Claire di ruang rahasia. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Karena itulah, Virgil tetap berharap suatu hari Claire akan kembali ke pelukannya. Ia mencoba menghubungi Claire berkali-kali, tapi teleponnya tak pernah dijawab. Bahkan, ia sampai rela pindah ke Praha hanya agar bisa sering datang ke restoran bernama Night and Day, tempat favorit Claire, dengan harapan bisa bertemu kembali dengan cinta sejatinya.